liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, dalam kehidupan kita mendapati ada manusia derajatnya tinggi, ada manusia derajatnya rendah. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis juga disebutkan begitu. Bahkan di dalam Al-Quran ada manusia disebut seperti binatang ternak. Ulaika kal-an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Allah tidak menyebutnya dengan ulaika kal-hayawan, mereka itu seperti hewan, tapi disebutnya seperti binatang ternak. Kenapa begitu? Ya kalau kita pikir-pikir, binatang ternak itu nilainya itu dari berat badannya. Kalau Idul Adha itu ada orang jual kambing tipe A, harganya 2,5 juta, tipe B 3 juta, tipe C 4 juta, kan begitu ya. Itu dihitung dari berat badannya. Manusia kemuliaannya itu tidak dihitung dari berat badannya. Kalau dihitung dari berat badannya, diukur dari berat badannya, siapa kira-kira di antara kita yang paling mulia? Gak usah nengok kanan nengok kiri. Biar supaya derajat kita tinggi, bagaimana? Saya punya buku kecil, itu judulnya 22 cara mengangkat derajat, diambil dari ayat, dari hadis. Ini 22. Gak cukup waktu kalau kita bahas semuanya, maka kita bahas 3 saja. Ada 3 cara untuk mengangkat derajat. Ini disebutkan di dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Nah, di bagian ujung ayat ini disebutkan a'zamu darajatan 'indallah. Mereka itulah orang yang lebih tinggi beberapa derajat di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan orang itulah yang mencapai kemenangan. Nah, di dalam ayat ini ada 3 yang membuat orang terangkat derajatnya, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah amanu, yaitu beriman. Orang kalau beriman terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada seorang sahabat. Sahabat itu sebelum jadi sahabat, dia sebagai budak. Orang kan disebut sahabat kalau dia hidup pada masa Nabi, berjumpa dengan Nabi, dan menjadi pengikut atau beriman kepada Nabi. Itu disebut dengan sahabat. Namanya Bilal. Bilal itu dulunya budak. Budak dari seorang tokoh, Walid
Al-Mughirah. Namanya seorang tokoh, banyak tamunya. Ada aja tuh datang tamu silih berganti. Sama kayak mau pemilu, mau pilkada, nah itu tokoh juga banyak tamunya. Datang silih berganti. Nah, orang-orang yang datang itu melaporkan, membicarakan tentang dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Begini. Nah, Bilal itu nguping. Bilal mendengarkan pembicaraan itu. Meskipun Nabi belum bertemu dengan dia, sahabat yang sudah masuk Islam belum berjumpa dengan dia, tapi dia sudah dapat pelajaran tentang agama Islam dari omongan para tamu tuannya itu. Itu yang membuat dia jadi tertarik kepada Islam. Kapan ada waktu bisa keluar dari rumah ini, dia pengen bertemu dengan Nabi Muhammad untuk masuk Islam. Ternyata dia dapat kesempatan itu. Katakanlah kalau bahasa kita, dia ditugaskan pergi kemana gitu, maka dia mencuri-curi waktu. Dia temui Nabi Muhammad di rumah Arqam bin Abi Arqam. Sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam memang suka kumpul di situ, di rumah Arqam. Maka dia mengucapkan, dia ketuk pintu, dibukain pintu, dipersilakan masuk. Nah, ternyata Bilal yang datang. Lalu dia menyatakan diri masuk Islam. Sesudah dia masuk Islam, kembali lagi ke rumah tuannya. Dia sembunyi-sembunyi, dia sembunyikan keislamannya, jangan sampai ketahuan. Cuma namanya iman gak bisa disembunyikan. Memang iman itu adanya dalam hati. Dia diumpamakan seperti akar bagi tanaman. Dia diumpamakan seperti pondasi bagi bangunan. Kelihatan gak tuh? Gak kelihatan. Akar gak kelihatan, pondasi gak kelihatan. Tetapi dari tampak pada pohon itu, dari tampak pada bangunan itu, orang menilai ini berarti pondasinya bagus. Gitu. Ini berarti akarnya bagus. Kalau ada daun warnanya kuning, padahal mestinya hijau, itu kenapa? Ini kurang air. Apanya yang kurang air? Akarnya. Gitu. Maka yang disiram jangan daunnya. Biar supaya ini daun jadi hijau, disiram dengan air itu daunnya. Tapi nggak nyampe ke akar, ya sama aja. Lama-lama Bilal ketahuan juga kalau dia sudah masuk Islam. Tuannya marah ketika dia mengetahui Bilal sudah masuk Islam. Maka dia disuruh keluar dari Islam. Dia nggak mau. Diancam kalau nggak mau, dia tetap aja dalam keislaman. Sampai akhirnya Bilal disiksa. Bilal diikat kaki dan tangannya, talinya, tambangnya itu ditarik dengan seekor kuda, keliling-keliling, muter-muter di pasir yang panas. Dia tetap bertahan. Sesudah itu siksaan dalam bentuk dijemur di terik matahari yang panas. Dia tetap aja bertahan. Setelah itu dia dicambuk sampai mengalami luka-luka
Dan pasir itu nempel di luka-lukanya itu. Pasirnya panas, nempel di lukanya. Kira-kira bagaimana? Kita luka, terus kena air, sakit kan? Kita sakit tuh kena air, padahal air itu adem. Tapi ternyata ini Bilal yang kena bukan air, tapi butiran pasir yang panas. Puncaknya, beberapa orang diperintahkan oleh tuannya untuk mengangkat batu yang besar. Digotong itu batu yang besar, lalu ditindihkan di perutnya Bilal. Bilal menahan sakit sampai menggeleng-gelengkan kepala. Kan begitu kalau orang sakit itu, menggeleng-gelengkan kepala. Bapak melihat nggak waktu istri melahirkan? Dia menggeleng-gelengkan kepala. Ustaz melihat juga, enggak di film. Saya melihatnya di film. Istri mau melahirkan, menggeleng-gelengkan kepala karena dia merasakan sakit. Nah begitu. Ini dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ingin menolongnya. Satu-satunya cara untuk menolong Bilal, membebaskannya, ditebus. Maka Abu Bakar pulang ke rumah, ambil uang yang banyak. Lalu Bilal bilang, Abu Bakar bilang apa kepada tuannya? Ini berapa mau dilepas? Berapa harus saya tebus? Disebut angkanya. Angka itu di atas rata-rata. Saya lupa itu berapa angkanya itu. Katakanlah kalau kayak kita 10 juta. Biasanya orang nawar. Kalau dibilang 10 juta, dia nawar. Mungkin 5 juta, mungkin jadi 6 juta, 7 juta. Ini Abu Bakar nggak nawar lagi. Dikasih itu 10 juta. Sehingga Abu Bakar membawa Bilal, mengajak Bilal. Karena dia sudah bebas. Sesudah Bilal berjalan bersama Abu Bakar, itu tuannya Bilal tadi itu nyeletuk. Coba tadi kita bilang 15 juta, gak nawar lagi dia. Dibilang 10 juta, coba tadi kita bilang 15 juta. Abu Bakar dengar tuh, 20 juta lu ngomong, 25 juta lu ngomong, gue bayar. Tambah nyesel tuh tuannya. Itu Bilal terangkat derajatnya. Karena apa? Karena iman. Sampai kemudian dalam perkembangannya, Bilal itu sesudah futuh Mekah, Mekah dibebaskan, Bilal itu naik ke atas Ka'bah. Karena waktu sholat sudah tiba, Bilal naik ke atas Ka'bah. Dari atas Ka'bah dia mengumandangkan azan. Ketika mengumandangkan azan, ada orang Mekah ngomong berbisik-bisik, si hitam dulu yang azan, gak ada yang lain apa orang? Kata yang satu apa? Iya. Apa kalau yang lain azan dilaknat apa oleh Allah? Maksudnya mereka gak suka kepada Bilal. Masih ada sisa-sisa jahiliyah, gak suka kepada Bilal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, aku cipta kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kamu saling kenal mengenal.
Kalau kamu sudah saling kenal mengenal, kamu akan berkesimpulan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Itulah Bilal, yang paling takwa. Takwanya di atas rata-rata. Sampai suatu ketika Rasulullah mengatakan, aku diperdengarkan suara terompahnya Bilal di dalam surga. Sahabat terkejut. Istimewa sekali Bilal. Masuk surga bukan cuma orangnya, tapi juga terompah-terompahnya. Tahu terompah? Bakyak, sendal dari kayu. Kalau orang Belanda, sepatu kayu. Sepatu terbuat dari kayu, dipakai biasanya oleh para petani. Petani pakai sepatu kayu. Baik. Memang apa istimewanya itu bilang masuk surga bukan cuma orangnya saja, tapi terompah-terompahnya. Karena Bilal itu apabila sudah berwudu, dia selalu melaksanakan sholat sunat wudu. Nah, itu istimewa. Sholat sunat wudu. Kalau kita jangankan sholat sunat wudu, qobliyah juga nggak perlu. Ini satu iman yang membuat orang terangkat derajatnya. Maka iman itu harus kita tunjukkan dengan pengaruh. Ada pengaruh iman. Apa itu pengaruh iman? Nah, ada 3. Pertama, orang kalau sudah punya iman, dia punya kemerdekaan jiwa. Jiwanya merdeka, tidak terbelenggu oleh apapun dan siapapun, kecuali terbelenggunya hanya kepada Allah. Itu jiwanya merdeka. Dulu negara kita dijajah, tapi para pejuang punya kemerdekaan jiwa. Fisik boleh terjajah, tapi mental tidak terjajah. Sehingga dihadapi itu para penjajah, sampai kemudian kita berhasil mencapai kemerdekaan. Jiwanya merdeka. Ini banyak orang jiwanya terbelenggu. Misal kita lagi asik nonton pertandingan sepak bola di TV. Tiba-tiba terdengar azan Isya. Sepak bola lagi seru-serunya, tiba-tiba terdengar azan Isya. Itu pergi ke masjid akan terusin bola. Tergantung mana lebih kuat jiwanya itu. Kalau jiwanya lebih kuat pada sepak bola, ya dia terusin sepak bola. Sholat Isya besok juga masih ada. Gitu. Tapi kalau orang punya kemerdekaan jiwa, ya dia matikan TV, pergi dia ke masjid. Itu namanya jiwanya merdeka. Yang kedua, kekuatan jiwa. Orang kalau sudah beriman, dia punya kekuatan jiwa. Karena apa? Hidup ini ada kalanya enak, ada kalanya tidak enak secara duniawi. Hidup ini kadang kalanya menyenangkan, kadang ada kalanya menyulitkan. Maka orang kalau jiwanya kuat, ketika dia hidupnya enak, senang, menyenangkan, dia tidak lupa diri. Tapi kalau hidupnya susah, menderita, dia tidak putus asa. Sekarang ini banyak orang tak punya mental yang kuat, sehingga mudah putus asa. Putus asa itu bukan cuma bunuh diri. Bunuh diri itu puncak dari putus asa. Menghalalkan segala cara itu juga namanya putus asa. Dia pikir kalau cara yang halal-halal saja maka dapat banyak. Akhirnya dia menghalalkan segala cara.
Jadi kekuatan jiwa. Nah, yang ketiga, iman itu ketenangan jiwa. Pengaruh iman ketenangan jiwa. Jiwanya tenang. Dengan apa jiwa jadi tenang? Dari pembuktian iman. Iman dengan amal soleh, itu tenang jiwanya. Dulu ada Nabi kumpul dengan para sahabat di suatu tempat. Lalu Nabi menunjuk sebidang tanah. Kalian lihat nggak tanah itu? Iya, kami lihat. Ada apa ya Rasul? Itu tanah ada sumurnya. Sumurnya itu ada airnya. Airnya itu kualitasnya bagus, sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Cuma sayang itu sumur punya orang Yahudi, tanah itu punya orang Yahudi. Kalau ada di antara kalian yang bisa beli, bagus. Utsman bin Affan kemudian membeli tanah itu. Sesudah dia beli tanah itu, udah selesai urusan jual beli. Kalau bahasa sekarang sudah balik nama. Itu lapor dia pada Rasul, ya Rasul, itu tanah udah saya beli. Alhamdulillah, bagus kalau kamu wakafkan tanah itu. Diwakafkan. Wakaf itu artinya berhenti. Kalau tanah misalnya diwakafkan, maka tanah itu berhenti. Apanya berhenti? Kepemilikannya. Udah nggak bisa pindah tangan, nggak boleh pindah tangan. Begitu. Maka Utsman bin Affan mewakafkan tanah itu. Lalu kaum muslimin mengambil manfaatnya. Manfaatnya diambil kalau wakaf itu. Maka para sahabat mengambil air. Airnya bagus. Utsman melihat banyak orang ambil air sehingga hartanya sudah berguna bagi banyak orang. Hatinya jadi tenang, itu dia. Lalu Allah turunkan ayat, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Itu maksudnya Utsman bin Affan. Ada juga yang menyebutkan itu maksudnya adalah seorang sahabat Abdurrahman bin Auf yang mengorbankan begitu banyak hartanya. Ini satu, iman terangkat derajat. Yang kedua dalam ayat ini adalah wahajaru, yaitu berhijrah. Kalau mau terangkat derajat, hijrah. Hijrah di sini bukan hijrah secara fisik. Dulu tinggal di Jakarta, hijrah ke Bekasi, bukan itu. Hijrah ke Pamulang, bukan begitu. Hijrah ke Bogor, bukan begitu. Ya mau begitu boleh, tapi itu bukan ukuran keimanan. Ukuran keimanan adalah al-muhajiru man hajar mana Allahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah atasnya. Terangkat itu derajat kalau dia meninggalkan larangan Allah. Kalau yang dilarang dia kerjakan, derajatnya rendah. Dia kayak binatang tadi itu. Kayak binatang. Maka di dalam Quran itu disebutkan nama-nama binatang sebagai perumpamaan untuk menyebut manusia. Nah, di antaranya tadi ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Maka hijrah itu ada dua macam. Ada hijrah secara fisik. Ya dulu para sahabat hijrah secara fisik. Sampai Nabi juga hijrah secara fisik. Karena tekanan-tekanan orang kafir semakin besar, hidup makin sulit, maka para sahabat 70 orang hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri Habasyah itu kalau peta sekarang itu Ethiopia. Di sana ada seorang raja, agamanya Nasrani.
Agama Nasrani juga nggak ada masalah karena mereka beriman kepada Allah, beragama yang berasal dari wahyu. Itu agama Nasrani dulu, ya, zaman dulu. Itu 70 sahabat datang ke sana, hijrah. Kalau bahasa sekarang namanya mencari suaka politik. Orang-orang kafir dari Mekah datang juga ke sana. Untuk apa? Untuk mencegah jangan sampai mereka diterima, dilindungi oleh Raja Najasyi. Ya, dikirim itu namanya kalau bahasa sekarang diplomat gitu. Diplomat. Tuan, mereka jangan diterima, jangan dilindungi, nanti mereka bikin kacau di sini. Mereka ini pergi dari negeri kami karena mereka bikin kacau. Bikin kacau kenapa? Mereka punya agama baru yang mencela agama nenek moyang kami. Bahkan mereka mencela Nabi Isa dan seterusnya, diprovokasi. Raja Najasyi nggak terima begitu saja, maka dipanggil juru bicara. Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far itu abangnya Ali bin Abi Thalib. Apa benar kalian bikin kacau di Mekah itu? Bikin kacau apa? Kami nggak melakukan pengacauan, nggak bikin kekacauan. Ini kata dia, itu hanya karena kami ini punya agama. Agamanya apa? Dijelaskan tentang Islam. Apa betul kalian ini tidak suka dengan Nabi Isa? Oh, Nabi Isa kami percaya, kami imani. Wajib bagi kami mempercayai Nabi Isa. Bahkan kami pun beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Ajaran kami itu begini jelas. Kok sama dengan agama Nasrani? Nggak ada masalah. Akhirnya diplomat dari Mekah, orang kafir Quraisy, diusir. Kalian pergi, biar mereka di sini. Saya jamin, Tuan, kalau Tuan mau, kami dibawa harta yang banyak. Yang penting mereka jangan diterima. Kami tidak butuh itu. Sudah kalian pergi. Diusir. Kalau bahasa sekarang namanya dideportasi. Itu hijrah. Nah, Nabi Muhammad dalam perkembangannya juga hijrah ke Madinah. Sahabat-sahabat yang tadi di Habasyah menyusul Nabi ke Madinah. Tapi kalau dalam konteks sekarang itu tidak mutlak, karena kata Nabi la hijrata ba'dal fathi, nggak ada hijrah sesudah Futuh Makkah. Nah, yang hijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang Allah atas kita. Yang terakhir, yang ketiga, wajahad, itu berjihad. Berjihad itu artinya bersungguh-sungguh. Maka seorang muslim kalau mau terangkat derajatnya bersungguh-sungguh. Jadi istimewa dia, bersungguh-sungguh. Misalnya hari Jumat, banyak kesibukan, banyak pekerjaan, tapi karena ini udah 11:30, udah waktunya ibadah Jumat, dia tidak mau jadi orang yang ketinggalan. Nah, maka dia berangkat. Itu terangkat derajatnya dengan nilai yang besar. Tapi kalau orang nuruti pekerjaan, apalagi mungkin cuma menuruti keinginan ngobrol, makan, minum, akhirnya ibadah Jumatnya terlambat, maka ini rendah, derajatnya rendah di hadapan Allah. Gak sungguh-sungguh menjadi muslim. Kalau sungguh-sungguh menjadi muslim, dia tidak pernah terlambat dalam ibadah Jumat.
Orang disebut terlambat dalam ibadah Jumat kalau khotib sudah naik mimbar tapi dia masih berwudu, masih di jalan, masih di ruang kerja. Nah, itu rendah martabatnya di hadapan Allah. Nah, begitu. Oleh karenanya 3 ini, iman, hijrah, jihad, itu membuat kita terangkat derajat. Maka para sahabat mencontohkan iman, hijrah, jihad. Bahkan dulu jihadnya betul-betul secara fisik, berperang. Kalau kita kan sekarang nggak dituntut berjuang dengan cara berperang, tapi kita bisa banyak berjuang dengan cara lain. Yang penting nilai-nilai Islam tersebar dan ditegakkan. Baik, ini yang saya sampaikan. Silakan kalau ada tanggapan, ada pertanyaan. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang 3 cara mengangkat derajat manusia, pertama dengan keimanan, kedua dengan hijrah, dan ketiga dengan cara berjihad. Begitu buat para Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Ada, ya. Saya juga baru menerbitkan satu lagi buku. Ini buku yang ke-63. Judulnya Inilah yang diceritakan Nabi kita. Inilah yang diceritakan Nabi kita. Bukan cerita Nabi, tapi Nabi bercerita. Kalau Nabi bercerita, berarti Nabi bercerita tentang umat-umat terdahulu. Bisa seseorang, bisa nabi, yang bisa jadi banyak di antara kita yang belum tahu isi cerita ini. Ada yang sudah populer, tapi banyak yang orang belum tahu. Sebagai sebuah contoh, Nabi Isa alaihissalam itu melihat ada orang mencuri. Maka Nabi Isa menuduh dia mencuri. Kamu mencuri? Enggak. Ada nggak maling yang ngaku? Dari dulu maling nggak ngaku. Maka si pencuri itu mengatakan, tidak, saya tidak mencuri. Sampai dia mengatakan apa? Wallahi, demi Allah, saya tidak mencuri. Maka Nabi Isa mengatakan, kalau kamu sudah berkata begitu, saya mendustakan apa yang saya lihat. Betapa Nabi Isa itu menjunjung kalimat wallahi. Tapi bagi pencuri, dia mencari legalitas hukum supaya yang tidak halal menjadi halal. Kan kalau dibilang dia mencuri, dia bilang wallahi saya tidak mencuri, ya sudah. Akhirnya dia nggak bisa dituntut. Begitu maksudnya Nabi Isa itu. Saya mendustakan apa yang saya lihat. Orang ini tidak dituntut, tidak dihukum karena dia mengatakan wallahi. Kalau bahasa sekarang, orang mencari legalitas hukum, penggunaan kata wallahi sekedar untuk melindungi dirinya dari jeratan hukum, sesuatu yang sangat tercela. Tak boleh orang mencari pembenaran dengan menggunakan kosakata agama. Wallahi itu kan kosakata dalam agama untuk membenarkan dirinya. Baik, ini salah satu contoh cerita yang ada dalam buku ini. Semuanya ada 50 cerita, 50 kisah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Demikian yang kita bahas, insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman menjadi inspirasi iman pada kita semua, dan bagi jemaah yang menginginkan buku yang tadi dipresentasikan nama penceramah kita, silakan bisa menghubungi beliau. Dan insya Allah Senin depan kita berjumpa dengan Ustaz Ilham Tabrani LC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.